Sosok yang disebut-sebut sejarah sebagai penemu benua Amerika. Benarkah demikian? Karena jauh sebelumnya, para penjelajah Muslim telah mengarungi lautan Atlantik dan menemukan benua Amerika. Fakta yang tak kalah menggelitik dari itu terjadi di lingkungan kita, bahwa jika dikalkulasi dengan harga, ternyata manusia tidak akan mampu membayar, sekalipun orang terkaya, kebutuhan sehari-hari kita. Fakta lain yang sering terabaikan dalam hidup kita sehari-hari adalah ungkapan yang biasa kita ucapkan sehari-hari, bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Benarkah demikian? Nah pemirsa, Hasanah pagi ini akan menghimpunnya dalam episode Berita Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Christopher Columbus menyebut Amerika sebagai the New World atau dunia baru ketika pertama kali menginjakkan kakinya di benua Amerika pada tahun 1492. Itu sebabnya Columbus dikenal sebagai penemu benua Amerika. Namun bagi umat Islam di era keemasannya, Amerika bukanlah sebuah dunia baru. Sederet sejarawan menemukan fakta bahwa para penjelajah Muslim telah menginjakkan kaki dan menyebarkan Islam di benua Amerika lebih dari setengah milenium sebelum Columbus. Secara historis, umat Islam telah memberi kontribusi dalam ilmu pengetahuan, seni, serta kemanusiaan di benua Amerika sebelum Columbus tiba di benua ini. Sejarah mencatat, Muslim dari Afrika telah menjalin hubungan dengan penduduk asli benua Amerika jauh sebelum Columbus tiba. Jika Anda mengunjungi Washington DC, datanglah ke Perpustakaan Kongres Library of Congress. Anda akan mendapati arsip perjanjian pemerintah Amerika Serikat dengan suku Cherokee, salah satu suku Indian tahun 1787. Perjanjian itu ditandatangani kepala suku Cherokee saat itu bernama Abdekak dan Muhammad Ibnu Abdullah. Isi perjanjian itu antara lain adalah hak suku Cherokee untuk melangsungkan keberadaannya dalam perdagangan, perkapalan, dan bentuk pemerintahan suku Cherokee yang saat itu masyarakatnya memeluk Islam. Lebih lanjut akan ditemukan kebiasaan berpakaian suku Cherokee yang menutup aurat, sedangkan kaum laki-lakinya memakai surban dan terusan hingga sebatas lutut. Cara berpakaian ini dapat ditemukan dalam foto atau lukisan suku Cherokee yang diambil gambarnya sebelum tahun 1832. Kepala suku terakhir Cherokee sebelum akhirnya benar-benar punah dari daratan Amerika adalah seorang Muslim bernama Ramadan Ibnu Wati. Nama-nama suku Indian dan kepala sukunya yang berasal dari bahasa Arab tidak hanya ditemukan pada suku Cherokee Sarki, tapi juga Anasazi, Apache, Arawa, Arikana, Shafinkri, Makah, Hohokam, Hupa, Hopi, Mahigan, Mohawk, Nazca, Zulu, dan Zuni. Bahkan beberapa kepala suku Indian juga mengenakan tutup kepala khas orang Islam. Mereka adalah kepala suku Chippewa, Creek, Iowa, Kansas, Miami, dan lainnya. Hal ini ditunjukkan pada foto-foto tahun 1835 dan 1870. Bagaimana bisa kepala suku Indian Cherokee itu Muslim? Sejarahnya panjang. Semangat orang-orang Islam dan Cina saat itu untuk mengenal lebih jauh planet tempat tinggalnya, selain untuk melebarkan pengaruh, mencari jalur perdagangan baru, dan tentu saja memperluas dakwah Islam, mendorong beberapa pemberani di antara mereka untuk melintasi area yang masih dianggap gelap dalam peta saat itu. Beberapa nama tetap begitu tersohor sampai saat ini, bahkan hampir semua orang pernah mendengarnya, sebut saja Cheng Ho dan Ibnu Battuta. Namun beberapa lagi hampir-hampir tidak terdengar dan hanya tercatat pada buku-buku akademis. Menurut catatan ahli sejarah dan ahli geografi Muslim Al-Mas'udi, bahwa seorang navigator Muslim dari Cordoba, Andalusia, Kaskas Ibn Said Ibnu Aswad, telah sampai ke benua Amerika pada tahun 889 Masehi, lebih dari 4 abad sebelum Columbus menemukan benua Amerika. Penjelajah Kaskas Ibnu Said Ibnu Aswad berlayar dari Delba, Andalusia pada abad ke-9, menyeberangi lautan Atlantik hingga mencapai wilayah yang belum dikenal yang disebutnya Ardun Majulah atau negeri asing. Dan kemudian kembali dengan membawa berbagai harta yang menakjubkan.
Setelah itu seorang navigator dari Granada bernama Ibnu Farouk tercatat meninggalkan pelabuhan Kadesh, Andalusia pada abad ke-10, melintasi lautan Atlantik dan mendarat di Gando atau Kepulauan Canary. Sultan-sultan muslim dari kerajaan Mali di Afrika Barat yang beribu kota di Timbuktu juga melakukan perjalanan sendiri hingga ke benua Amerika. Sejarawan Syihab ad-Din Abdul Abbas Ahmad bin Fadl al-Umari memerinci eksplorasi geografi ini dengan seksama. Sultan yang tercatat melanglang buana hingga ke benua baru saat itu adalah Sultan Abu Bakar, yang telah melakukan 2 kali ekspedisi melintas lautan Atlantik hingga ke Amerika dan bahkan menyusuri sungai Mississippi. 2 abad kemudian, penemuan benua Amerika diabadikan dalam peta berwarna piri raisi yang dibuat tahun 1513 dan dipersembahkan Raja Ottoman Sultan Selim I. Peta ini menunjukkan belahan bumi bagian barat, Amerika Selatan, dan bahkan benua Antartika dengan penggambaran pesisiran Brazil secara cukup akurat. Sejarah mencatat saat Columbus menjelajahi benua Amerika, ia mengaku melihat sebuah masjid megah di pantai Cuba, Meksiko, Texas, serta Nevada. Itulah bukti nyata bahwa Islam telah menyemai peradabannya di benua Amerika jauh sebelum Columbus tiba. Jejak-jejak para penjelajah muslim dan kiprahnya itu bisa dilihat hingga saat ini. Jika membuka peta Amerika akan ditemukan nama tempat dan kota di Amerika yang menggunakan kata-kata yang berakar dan berasal dari bahasa Arab. Di wilayah Los Angeles misalnya, terdapat kawasan bernama Alhambra. Bukankah Alhambra adalah nama istana yang dibangun peradaban Islam di Cordoba? Selain itu juga ada nama teluk yang dinamai El Morro serta Alamitos. Tak cuma itu, ada pula nama tempat seperti Andalusia, Aladin, Albany, Alomar, Almansor, dan lain sebagainya. Di kawasan Amerika Tengah juga kita dapati nama-nama yang berasal dari Arab seperti Kuba. Bukankah Kuba itu berasal dan berakar dari kata Kuba? Lokasi masjid pertama yang dibangun Rasulullah di pinggiran kota Madinah saat hijrah ke Madinah. Selain itu, ada pula nama tempat di Amerika yang menggunakan nama-nama kota suci Islam seperti Mekah di Indiana, Medina di Idaho, Medina di New York, Medina di Ohio, dan Medina di Tennessee, serta Medina di Texas. Si dalangnya yang selalu dagelan. Coba. Kalau saya tinggal sendiri. Si wayang-wayangnya yang gak beres-beres ngasih lawakan. Anak Betawi. Jangan budaya. Si sinden-sindennya yang bersuara indah penuh keanggunan. Ambulan kan biasanya bawa ikan. Kok bawa ikan? Siapa lagi yang bakal dihibur-hiburan kalau bukan si OVJ kita lagi. Setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 malam. Hanya di Trans 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah kebenarannya dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir termasuk ayat yang agung karena mengandung sebuah pelajaran yang penting, agar umat tidak mudah terpancing atau mudah menerima begitu saja berita yang tidak jelas sumbernya, atau berita yang jelas sumbernya tetapi sumber itu dikenal sebagai penebar berita palsu, isu murahan, atau berita yang menebar fitnah. Apalagi perintah Allah ini berada di dalam surat Al-Hujurat, surat yang syarat dengan pesan etika, moralitas, dan prinsip-prinsip muamalah, sehingga surat Al-Hujurat disebut-sebut ulama sebagai surat Jalilah Dammah, atau surat yang agung, karena komitmen seorang muslim dengan etika agama dalam kehidupannya menunjukkan kualitas akalnya. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.